Shalom, saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya mengucapkan komplit semuanya karena mungkin ada di antara saudari yang mengikuti secara live pada jam ini ataupun nanti siang lewat rekaman maupun nanti malam. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GKI Mangga Besar ataupun saudari lain, kita bersyukur sekali karena kita boleh terus diberikan damai sejahtera oleh Allah Tritunggal. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang terkait erat dengan aspek misi kesaksian Injil di tengah dunia. Ya, seperti yang sudah disebutkan oleh rekan kita mengambil tema In Worship God Sends. Saudari, ada seorang teolog sekaligus pendeta muda yang melakukan sebuah perjalanan melintasi Samudra Atlantik dan kemudian ia mendarat di satu kota pesisir yang namanya Savannah di negara bagian Georgia untuk menjadi seorang misionaris. Ia melewati Samudra Atlantik kurang lebih 4 bulan, ya, dari tanggal 14 Oktober 1735, kemudian tiba bulan Februari 1736 di kota tersebut. Pendeta muda tersebut bersama adiknya yaitu John dan Charles Wesley. Mereka adalah penggerak dan juga pendiri gerakan dan juga gereja Metodis. Saudari, dalam perjalanan mereka di tengah lautan, tentu topan badai sempat menghantam kapal mereka dan kapal itu hampir pecah dan hampir karam. Tetapi bersyukur bisa selamat. Nah, di tengah-tengah orang-orang ini dihantam oleh ombak badai, John dan Charles Wesley melihat sekelompok manusia yang bisa dengan tenang dan kemudian punya damai yang menakjubkan. Sebab di tengah-tengah topan badai itu mereka berdoa dan kemudian juga menyanyikan hymns. Nah, kelompok orang ini disebut sebagai komunitas Kristen Moravia. Mereka adalah perintis gerakan misi Kristen Protestan modern. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengalaman itu terukir di dalam batin John dan Charles Wesley. Nah, kemudian mereka tiba di Amerika, di kota pesisir Savannah tersebut. Mereka lakukan pelayanan kepada orang-orang lokal, khususnya para Indian di masa tersebut. Nah, tetapi pelayanan John Wesley itu dirasakan gagal total di Amerika. Sehingga kemudian ia harus pulang balik ke Inggris, tetapi dengan satu kondisi emosi, satu kondisi yang begitu patah semangat dan hampir ambruk. Nah, di tengah-tengah kondisi demikian, akhirnya dia mencoba untuk mencari orang-orang yang disebut komunitas Moravia tersebut. Karena kesan yang dia dapat di tengah kapal, di tengah badai itu menempel luar biasa kuat. Dan puji syukur, ia dipertemukan dengan seorang bernama Peter Bohler, yang adalah seorang misionaris muda dari kelompok ataupun komunitas Moravia. Nah, di dalam proses konseling dengan Peter Bohler, Wesley itu juga diajak untuk ikut beribadah. Nah, ada satu momen pengalaman lahir baru yang sangat terkenal sekali di dalam seluruh pembelajaran sejarah Kristen yang disebut sebagai pengalaman Aldersgate. Jadi ini terjadi di dalam kebaktian komunitas Moravia tanggal 24 Mei 1738, Sohendrasi. Jadi ini satu peristiwa yang Wesley mendapatkan semacam pengalaman rohani yang begitu luar biasa, yang menghangatkan hatinya. Dan ini terukir sepanjang masa dalam prasasti yang Anda lihat di slide, yang sampai hari ini masih ada di kota London, Inggris. Berikut ini adalah penggalan kesaksian John Wesley tentang pengalaman tersebut. Sore itu, saya agak terpaksa hadir dalam komunitas Kristen di Aldersgate Street. Ada seorang yang membacakan bagian pendahuluan dari tulisan Martin Luther mengenai surat Roma. Sekitar jam 8.45 malam, ketika ia menceritakan perubahan yang Allah kerjakan dalam hati melalui iman di dalam Yesus Kristus, saya merasakan satu kehangatan yang begitu misterius di dalam hati saya. Saya merasakan bahwa saya percaya Kristus. Hanya Kristus yang menyelamatkan dan jaminan diberikan kepada saya bahwa Kristus sudah mengampuni dosa saya dan merebut saya dari hukuman dosa dan kematian.
Nah, pengalaman Wesley ini adalah pengalaman yang begitu personal. Terjadi dalam konteks kebaktian. Yang kemudian memicu terbentuknya komunitas Kristen yang kita kenal sekarang sebagai gereja Metodis. In worship, God sent and anointed John and Charles Wesley. Dua sosok kakak adik yang sangat instrumental sekali menggerakkan perubahan kekristenan di Inggris. Jadi John dan Charles Wesley sebenarnya sudah pendeta di gereja Anglican. Kemudian dia mengalami pengalaman personal encounter dengan Tuhan Yesus yang begitu dekat ya. Mereka merasakan keintiman luar biasa. Jadi pengalaman ini yang mendorong mereka untuk dapat melakukan gerakan yang kemudian dikenal sebagai gerakan dan gereja Metodis. Jadi gereja Metodis ini kita tahu adalah gereja yang memperkenalkan kelompok kecil pemuritan dan altar call. Nah, kita di Indonesia kita sangat dipengaruhi karena memang pengaruh pelayanan di dalam kebaktian dengan altar call, kemudian kelompok kecil pemuritan, pengaruhnya sampai hari ini kita rasakan, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh John Wesley sebenarnya memiliki akar dalam Alkitab. Nanti kita akan singgung bagian firman Tuhan yang eksplisit menyatakan hal tersebut. Namun saya mau menyoroti bahwa kebenaran in worship God sends kurang mendapat sorotan yang akurat dalam kehidupan gereja. Sebab kenapa? Karena yang kita lihat di dalam realita pelayanan ibadah sama pelayanan misi, pengutusan misi dijalankan sendiri-sendiri oleh dua departemen yang berbeda. Kalau dalam konteks GKY, Departemen Litmus dan Departemen Misi Kesaksian. Nah, dalam organisasi gereja kedua departemen ini jarang jarang atau belum atau bahkan tidak bersinergi. Nah, saya ingat banget tahun 90-an bagaimana Litmus dan Departemen Misi GKY kadang-kadang suka konflik tersembunyi. Jadi begini saudara yang terkasih. Litmus itu suka dituding ya atau dituduh hanya peduli urusan dalam gereja, urusan intern dan tidak mau bermisi. Departemen misi bahkan bisa dengan sinis berkata bahwa teman-teman di Litmus, khususnya teman-teman di paduan suara, cuma bisa bergereja di dalam tembok semata. Sedangkan kami orang misi bergereja tanpa tembok, karena kami keluar terus menginjili dan bermisi. Nah, kata-kata seperti ini diucapkan dengan kebanggaan. Seolah-olah orang-orang di dalam Departemen Misi Penginjilan mengucapkan hal tersebut sambil mentertawakan orang-orang Litmus. Dan sikap itu tanpa disadari mungkin ada perasaan ini nih menyenangkan Tuhan. Nah, ini yang kita mesti hati-hati sekali saudara yang terkasih. Nah, tentu sebaliknya juga terjadi. Personil Litmus suka gregetan sama teman-teman dari para pelayan misi. Karena dari Departemen Misi, baik pemimpin maupun hamba Tuhan, seringkali pengen pakai cara pragmatis. Pokoknya bagaimana caranya orang banyak datang ke dalam KKR yang dilakukan gereja, atau ke dalam mission trip yang kemudian melakukan KKR di daerah dan sebagainya. Intinya bagaimana kuantitas pos PI bertambah banyak dari tahun ke tahun. Sehingga nanti laporan misi yang setiap tahun dilakukan, itu kelihatannya bagus, saudara yang terkasih. Nah, ada kalanya orang Litmus juga dengan sombong berkata, kami ini pelayan ibadah loh. Pelayan ibadah itu adalah pelayan yang dekat banget dengan kekudusan Tuhan. Seolah-olah pelayan ibadah itu pelayan yang melakukan segala sesuatu betulan demi kemuliaan Allah dan bukan manusia. Jadi ada semacam tension, ada ketegangan di antara dua departemen pelayanan di dalam realita. Nah, saya percaya, saudari, GKY yang sekarang semoga sudah tidak seperti zaman dulu. Ya, itu tahun 90-an tuh. Nah, tapi kita perlu tetap waspada dengan cara pandang dan mentalitas kita sebagai pelayan kalau kita mentalitasnya sektarian. Ya, jadi masing-masing mikirin departemennya sendiri, saudara yang terkasih. Padahal, Departemen Misi, Departemen Litmus sama-sama ada dalam satu rumah, yaitu GKY. Nah, cara pandang dan mentalitas yang zaman dulu itu
tentu mungkin saja menjelma di zaman sekarang dengan gaya yang berbeda. Oleh karena itu kita harus ekstra waspada. Karena setiap kita pelayan Tuhan adalah manusia yang naturnya memang sudah rusak. Sehingga mentalitas sektarian dalam melayani masih bisa menyusup di masa sekarang. Saudari, kebenaran in worship God sense kurang dihidupi secara akurat oleh gereja juga diakui oleh seorang teolog misi, J.G. Davis. Beliau berkata demikian, ibadah dan misi ada dalam relasi yang disintegrasi. Sebab ibadah, misi diperlakukan sebagai dua objek ilmu. Ini bicara STT, Sekolah Alkitab, Seminari. Dan ibadah dan misi diperlakukan sebagai pelayanan yang berbeda, sehingga tidak saling berinteraksi satu sama lain. Masing-masing diisolasi satu sama lain. Nah, perkataan Davis ini mencermati situasi gereja di pertengahan abad 20. Tentu situasi seperti ini sudah ada perubahan ya, saudara yang terkasih. Tetapi yang saya amati, gereja-gereja di Indonesia, khususnya ketika saya berbincang-bincang dengan cukup banyak pemimpin gereja, ternyata masih cukup banyak yang pakai cara pandang old school dalam mencermati relasi ibadah dan misi. Nah, ini terlihat di dalam salah satu hasil penelitian yang dikemukakan, didokumentasikan oleh Bilangan Research Center seputar pertumbuhan gereja. Teori-teori yang digunakan itu masih teori yang lama, yang belum memandang ibadah Kristen sebagai momen di mana pengutusan terjadi. Nah, yang lazim ada dalam pikiran banyak pemimpin gereja adalah pola pikir pragmatis yang menjadikan kebaktian itu sebagai alat penginjilan. Jadi kebaktian dirancang sedemikian rupa supaya atraktif, supaya menarik untuk ngumpulin orang di dalam gedung gereja. Atau kalau sekarang, kanal YouTube. Makin banyak yang datang, makin bangga gereja dan merasa sudah bermisi. Saudari, pendekatan pragmatis dengan menjadikan kebaktian sebagai alat panggung penginjilan dipandang salah oleh beberapa pegiat misi dan ibadah. Salah satunya adalah seorang bernama Sally Morgan Hayler. Beliau mengomentari seeker sensitive service yang menjadi model dari Willow Creek Community Church yang dipimpin oleh pendeta Bill Hybels. Tapi sayangnya pendeta ini mengundurkan diri tahun 2015 yang lalu karena ketangkep pelecehan seksual. Jadi model seeker sensitive service ini sudah mengglobal ke seluruh dunia. Nah, kebaktian minggu di dalam seeker sensitive service dirancang untuk orang-orang yang belum percaya Kristus. Nah, sehingga Sally Morgan Hayler mengatakan seeker sensitive service bukanlah kebaktian sesuai dengan prinsip ibadah Kristiani. Tetapi dia mengatakan ini adalah sebuah pre-evangelistic entertainment. Highly captivating 60 minute. Ibadah sejam saja yang isinya adalah infomercial for Christianity. Satu ungkapan yang cukup tajam saudara yang terkasih, tapi saya setuju. Sama halnya dengan seorang pendeta Robert Godfrey yang juga dengan cukup tajam berani belak-belakan mengatakan gereja menjual entertainment tapi pakai nama penginjilan. Nah, saudara yang terkasih, saya khawatir segala fenomena ibadah yang seperti panggung hiburan belum terlalu serius menyelami isi Alkitab mengenai integrasi Roh Kudus mengutus yang terjadi di dalam kebaktian. Nah, silakan Bapak Ibu Saudari buka Kisah Rasul 13 ayat 1-3 karena inilah bagian eksplisit yang akan membicarakan bahwa di dalam kebaktian Roh Kudus mengutus gereja mengkhususkan pelayan untuk menyaksikan Injil. Kisah Rasul 13 ayat 1-3, demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara yang terkasih, ini terjadi dalam konteks mereka beribadah di ayat 2. Nah, istilah beribadah menggunakan kata liturgo, atau ya liturgonton, ya kalau di dalam akar yang dipakai dalam bahasa Yunani. Tapi intinya, simpelnya adalah bisa dikatakan begini. Ketika mereka melakukan liturgi dan berpuasa, Roh Kudus berkata. Nah, kata-kata Roh Kudus adalah kata-kata pengutusan. Dengan mengkhususkan dua ujung tombak pelayanan kesaksian Injil di seluruh Asia Kecil. Nah, setelah ayat 4 dan seterusnya, kita melihat dinamika pergerakan Injil di seluruh area Mediterania atau Asia Kecil. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita memperlakukan Kisah Rasul 13 sampai 28 dengan patron seperti ini. Jadi Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3 itu adalah Tuhan yang bicara, Tuhan yang menyatakan diri, atau ini adalah panggilan Roh Kudus dalam konteks kebaktian mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan misi, dan kemudian ada jemaat Antioquia yang mendukung. Lalu ada tindakan ritual, yaitu penumpangan tangan atas kedua orang tersebut sebelum mereka mengerjakan tugas. Pengutus utama bukan gereja. Pengutus utama adalah Allah Roh Kudus melalui gereja. Jadi pengutus utamanya adalah Roh Kudus, yang diutus adalah dua orang tersebut bersama timnya. Yang mengutus Allah Roh Kudus melalui gereja, dengan yang diutus dua-duanya mengerjakan pengutusan yang daripada Allah. Nah, kemudian saudara yang terkasih, Kisah Rasul 13 mulai ayat 4 sampai 28 ayat 29, yaitu perjalanan misi Paulus pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir menuju Roma. Ini bisa dipandang sebagai tanggapan para pelayan atas panggilan dan pengutusan Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau kita melihat secara menyeluruh, maka perjalanan misi Paulus dan timnya adalah respons ketaatan atas panggilan dan pengutusan Roh Kudus. Respons ketaatan untuk menjadi saksi Injil. Inilah penyembahan yang komplit. Berarti, misi menyaksikan Injil kepada dunia adalah wujud konkret dari penyembahan yang terjadi sebagai satu gereja. Atau kita bisa kalimatkan demikian. Misi kesaksian Injil di tengah keseharian kita adalah kelanjutan dari ibadah ritual setiap minggu yang kita lakukan dalam kebaktian. Saudari, kebenaran ini sebenarnya sudah tercakup di dalam kata liturgi, kalau kita mengerti kata ini secara komprehensif. Nah, saya percaya mayoritas kita sudah dengar liturgia atau liturgi berasal dari laos dan ergon. Laos itu people, yaitu komunitas. Ergon itu kerjaan, aksi, pelayanan, dan sebagainya. Jadi kita sering dengar arti liturgi adalah work of the people. Nah, saudara yang terkasih, arti ini sebenarnya tidak 100% tepat. Ibadah yang diwujudkan lewat liturgi kebaktian memang berisi tindakan kita, aksi gereja, yaitu umat Allah, untuk memuliakan Allah. Tetapi kita nggak boleh lupa, aksi-aksi yang kita lakukan itu bukan karena kehebatan talenta kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus mengatakan kesanggupan kita itu pun adalah pekerjaan Allah. Jadi saudara yang terkasih, subjek utama yang memampukan kita beraksi adalah Roh Kudus. Ya, tindakan-tindakan ibadah kita itu semua adalah karena Roh Kudus menaungi roh kita dan seluruh faculty diri kita sebagai manusia untuk mempersembahkan aksi peribadahan yang berkenan kepadanya. Nah, ahli liturgi sudah memperjelas bahwa liturgia berasal dari leitos dan ergon. Ya, ergon sama work, service, aksi-aksi kita. Leitos, aksi yang dilakukan concerning the people, atau aksi yang dilakukan on behalf of other people. Jadi kita bisa katakan begini,
Ibadah Kristen melalui liturgi terjadi bukan karena kekuatan kita sebagai manusia untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita itu bisa mempersembahkan segala aksi ibadah karena Allah mengaruniakan Roh Kudus. Dan waktu kita lakukan itu, sebenarnya kita melakukan itu bukan semata-mata untuk diri kita sendiri atau untuk diri gereja. Tetapi kita melakukan semua aksi liturgi itu on behalf of the world. Demi masyarakat manusia yang masih menantikan keselamatan tersebut, saudara yang terkasih. Jadi sebenarnya kita bisa memandang arti liturgi dengan lebih komplit. Ya, trilogi arti liturgi. Ada 3 aspek utama. Kita melakukan liturgi karena Allah aktif bekerja dalam kita. Itu tanda panah merah. Dan ahli liturgi Profesor Frank Sand menegaskan prinsip ini. Liturgi itu bukan cuma aksi kita kepada Allah untuk memuliakan Allah. Bukan cuma itu. Karena aksi-aksi kita ini juga karena Roh Allah yang menaungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi liturgi itu bukan cuma yang tanda panah hijau. Ya, kebanyakan kita mengertinya yang tanda panah hijau. Kita berdoa, kita menyanyi, kita ngaku iman dan sebagainya. Liturgi adalah aksi Allah dan kemudian kita tanggapi dengan tanda panah hijau. Tetapi ketika kita melakukan semua itu, sebenarnya ada aspek ketiga, yaitu melakukan liturgi berarti melakukan peran imamat yang rajani atas seluruh ciptaan. Jadi setiap kali kita orang Kristen berkumpul kebaktian, kita melakukan itu semua demi seluruh ciptaan, khususnya manusia yang menantikan keselamatan. Nah, supaya manusia apa? Supaya manusia menyaksikan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang memberi jalan keselamatan dan gereja adalah wujud konkret komunitas yang sudah diselamatkan. Dengan kata lain, ketika kita melakukan liturgi dalam kebaktian dengan prinsip yang tepat sesuai firman Tuhan, maka segala macam perilaku kita dalam kebaktian sudah mengandung aspek bermisi menyaksikan Injil Kristus bagi dunia. Inilah makna mendalam dari in worship God sends. Nah, saudara yang terkasih, Kisah Rasul 13 jadi sebenarnya menampilkan sebuah realita kehidupan bergereja yang secara eksplisit menunjukkan ibadah dan misi harus selalu terintegrasi. Ibadah bukanlah pelayanan ngurusin intern gereja belaka. Misi bukanlah pelayanan yang hanya ngurusin orang-orang di luar gereja yang diasumsikan butuh keselamatan, butuh bantuan dan sebagainya. Justru yang seringkali perlu diselamatkan jangan-jangan ya orang-orang Kristen KTP di dalam gereja, orang-orang Kristen budaya yang jadi Kristen cuma karena kewajiban, karena nggak ada pilihan lain dan sebagainya. Artinya ibadah Kristen harus berisi kesaksian Injil setiap minggu. Dan kemudian mengutus komunitas Kristus ke tengah dunia ekonomi, politik, sosial, natural, pendidikan, kesenian. Nah, ini penting sekali karena apa, saudara yang terkasih? Karena sebenarnya tujuan Allah mengadakan gereja bukan penginjilan. Tujuan Allah mengadakan gereja bukan penginjilan. Ini sebuah statement yang pasti akan mengejutkan bagi banyak kita yang selama ini terlibat di dalam pelayanan misi kesaksian. Nah, ini bukan saya yang ngomong, saudara yang terkasih, tetapi banyak ahli yang sudah mendalami kebenaran Alkitab dan kemudian punya pengalaman terekspos dalam pelayanan misi secara global, itu dilakukan oleh orang-orang tokoh-tokoh yang akan saya sebutkan berikut ini, saudara yang terkasih. Yang pertama, tokoh yang sangat besar, almarhum pendeta Dr. John Stott dari Inggris, tradisi gereja Anglikan. Dan beliau adalah salah satu motor gerakan Injili bersama dengan almarhum pendeta Dr. Billy Graham. Panggilan utama gereja menurut beliau adalah penyembahan, bukan penginjilan. Ada 2 alasan utama. Karena penyembahan itu kekal, tetapi penginjilan itu sementara. Allah dan kemuliaannya kekal, itu yang terutama. Sedangkan penginjilan adalah ekspresi konkret penyembahan yang diterima Allah. Nah, kemudian nomor 3 yang warna merah itu adalah semacam ringkasan. Semua orang Kristen sejati pasti adalah penyembah-penyembah. Tetapi tidak semua orang Kristen adalah penginjil. Ini dari John Stott.
Yang lebih dekat sama kita dari Singapura, Dr. Simon Chance yang adalah mentor daripada Pendeta Luki ketika di Trinity Theological College Singapura, beliau mengatakan natur gereja tidak bisa dimengerti, tidak bisa dihayati terpisah dari panggilannya. Panggilannya apa? Menjadi komunitas penyembah Allah Tritunggal. Nah, bukan cuma di Singapura, balik lagi ke Inggris, Profesor N.T. Wright, seorang ahli perjanjian baru yang sangat dihormati di seluruh dunia, berkata hal yang serupa. Ibadah atau penyembahan membentuk tanggung jawab utama dari gereja. Mentor kami, almarhum Dr. Robert Webber, menegaskan karya utama gereja adalah penyembahan. Kemudian pendeta John Piper, dia juga sangat dihormati oleh banyak dari kita di Indonesia, ya, gereja-gereja Injili. Mission exists because worship doesn't. Apa artinya? Artinya adalah rancangan kekal Allah, yaitu supaya semua bangsa di muka bumi datang menyembahnya. Namun hal ini belum bisa terjadi, sehingga Allah mengadakan gereja, supaya gereja, yaitu orang-orang percaya, membawa kabar baik ke semua pelosok di bumi, dan kasih tahu orang-orang bahwa Allah Yahweh belum disembah. Ini Allah yang benar. Mari datang menyembah Allah yang benar melalui Kristus. Dengan kata lain, menurut John Piper, penyembahan adalah tujuan klimaks dari sebuah pekerjaan misi atau kesaksian Injil. Pada saat yang sama, penyembahan adalah dalam tanda petik bensin yang membakar pekerjaan misi sohendrasi. Nah, sebagai gereja, kita bersama dengan Allah Roh Kudus mewujudkan penyembahan dari segala bangsa kepada Allah Bapa melalui Allah Anak Tuhan kita. Dan yang terakhir dari Presiden Gordon Conwell Theological Seminary alma mater saya di Amerika, beliau, Dr. Scott Sandquist juga pernah jadi missionaries di Singapura hampir 10 tahun. Beliau mengatakan tanggung jawab ganda dari gereja di tengah dunia adalah worship and witness. Dan beliau juga adalah salah satu perintis lahirnya Dictionary of Asian Christianity. Nah, saudara generasi jemaat Tuhan, dari beberapa pandangan para ahli tadi, saya mau garis bawahi sekali lagi. Ibadah melalui kebaktian tiap minggu, pakai liturgi, tidak boleh mengabaikan sentralitas kesaksian Injil. Berarti, kebaktian di mana Allah Roh Kudus mengutus umat Kristen menjadi duta-duta Kristus, itulah isi hati Allah. Nah, pertanyaannya adalah, wujud konkretnya kayak apa di dalam kebaktian setiap minggu? Nah, ini bagian yang saya akan sampaikan sebagai bagian kedua daripada pembelajaran kita. Nah, wujudnya seperti apa? Kebaktian yang mengintegrasi ibadah dan juga memang dengan misi. Nah, kebenaran ini akan ditunjukkan oleh Nabi Amos, generasi. Supaya kita itu belajar dari kesalahan Israel dan tidak mengulanginya. Jadi Bapak Ibu saudara generasi bisa memeriksa Amos 5 ayat 21 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kemudian ayat 25. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Saudara generasi, kalau kita perhatikan apa yang tadi saya bacakan dari Amos, ada 7 kata kerja di mana menunjukkan Allah itu murka luar biasa atas ibadahnya Israel. Nah, ibadah Israel itu di sini diucapkan sebagai perayaan keagamaan
ya, kemudian persembahan, dalam hal ini persembahan korban, kemudian yang terakhir nyanyian. Allah murkai semua itu. Nah, pertanyaannya kenapa Allah murka? Ada dua alasan utama. Yang pertama adalah umat Israel melakukan ibadah ritual di Bait Suci Yerusalem, tapi para pemimpin termasuk pemimpin rohani hidup menginjak-injak keadilan sosial. Orang lemah dibikin tambah hancur hidupnya. Orang yang udah miskin dibikin tambah miskin dan sebagainya. Mereka tahu yang salah, tapi menyetujui, bahkan ikutan. Nah, ibadah ritual menjadi tidak ada artinya sama sekali karena tidak berdampak bagi masyarakat secara aktual. Kemudian alasan kedua Tuhan marah adalah karena cara penyembahan di Bait Suci dicampur aduk dengan cara penyembahan dari bangsa-bangsa di sekitar yang penuh dengan pemberhalaan. Nah, saya mau menyorot alasan yang pertama, saudara yang terkasih. Tuhan ini murka dengan ketidakpedulian umat Israel dalam mengatasi dosa ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Ya. Tuhan marah karena orang Israel tidak peduli. Tetapi ibadahnya secara ritual masih terus dilakukan, dijalankan. Nah, para pemimpin kerajaan Israel sekaligus pemimpin spiritual bahkan bersekongkol untuk menindas masyarakat miskin. Saya cuplik beberapa bagian dari Amos, misalkan Amos 2 ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. Ini artinya perbuatan jahatnya udah komplit nih. Udah lengkap. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Dan orang miskin karena sepasang sendal atau kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang. Dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Contoh lain, Amos 5 ayat 10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, ini yang aku akan lakukan. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit dan menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Nah, saudara yang terkasih, Anda perlu baca kitab Amos secara lebih menyeluruh. Tapi intinya ibadah ritual di Bait Suci Yerusalem terus dikerjain dengan wah. Tetapi mereka nggak peduli atas isu keadilan sosial sama sekali. Nah, apa yang disampaikan Nabi Amos harus kita simak dengan serius. Karena ibadah yang Tuhan inginkan adalah ibadah yang mengutus umatnya berdampak menjadi berkat bagi masyarakat dari sisi ekonomi, politik, sosial, natural, kemudian pendidikan, dan kesenian. Jadi menjadi berkat di sini tentu tidak mungkin dilepaskan dari kabar baik Injil Tuhan Yesus Kristus yang adalah jantung dari segalanya. Nah, dengan kata lain, secara praktika, kebaktian minggu perlu merancang pengutusan yang peduli atas posisi mayoritas jemaat yang ada di lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena urusan-urusan yang dibacakan tadi dari kitab Amos, keadilan sosial, penindasan, dan sebagainya, itu kita lihat di dalam keseharian kita waktu kerja, saudari. Jadi saudara yang terkasih, sebenarnya saudara-saudari kita dari gereja Katolik ini memiliki kelebihan nih dalam aspek ini ya. Karena mereka menyebut ibadah umat percaya dengan istilah misa. Nah, kalau kita kan gereja Protestan menyebutnya kebaktian ya. Nah, istilah misa adalah sebutan yang merangkum tema in worship God sends. Karena arti misa dari kata Latin mito mis, yang berarti you are sent. Jadi ketika gereja Katolik melakukan misa atau kebaktian, itu mengandung
esensi secara intrinsik orang-orang yang datang juga adalah orang-orang yang diutus. Nah, ada ahli lain, ya, ahli liturgi sekaligus misi, Gregory Augustine Pierce, yang mencatat makna kata misa, juga dari bahasa Latin, ya mungkin sebutannya berbeda, ite missa est, artinya go, we are sent forth. Jadi pelaksanaan misa atau kebaktian di mana umat percaya berhimpun secara intrinsik sudah menyertakan substansi pengutusan umat ke tengah dunia. Nah, inilah ritme dari diri kita sebagai umat tebusan Allah. Ibarat ritme jantung mesti ada sistolik, diastolik, mesti teratur, maka kita dikumpulkan dalam kebaktian berdasarkan panggilan Allah, dan kemudian kita disebar dalam kehidupan berdasarkan kuasa Roh Kudus yang mengutus. Kalau ritme ini tidak jalan, maka jantung gereja akan berhenti dan gereja akan mati, saudara-saudara. Nah, kita balik kepada pertanyaan konkret tadi ya, seperti apa wujud konkret kebaktian di mana pengutusan dari Allah itu terjadi. Nah, semoga diagram ini bisa kasih kita bayangan ya. In worship yang di tengah warna oranye adalah konteks ibadah atau ya melalui kebaktian ya dengan liturgi. Nah, yang hadir dalam kebaktian setiap minggu itu datang dari berbagai macam konteks realita hidup. Ya, dari realita relasi keluarga, relasi sosial lainnya, ekonomi, pekerjaan, usaha, dan macam-macam. Dan pada saat yang sama ketika hadir kebaktian, kita semua membawa budaya kita, selera kita, gaya kita, dan sebagainya. Nah, ketika kita hadir di dalam kebaktian dengan membawa realita dan budaya, sebenarnya waktu kita hadir, kita itu memasuki semacam momen transisi. Ya. Jadi saya kasih kotak momen transisi A. Nah, sebenarnya waktu kita masuk dalam transisi ini, kita perlu dibantu untuk sadar siapa diri kita ketika berkumpul beribadah berdasarkan panggilan Allah. Kita ini adalah duta-duta Injil di tengah realita yang kita hadapi. Momen transisi A adalah kesempatan nengok ke seminggu terakhir. Ya, itu yang minimal. Sampai seberapa jauh kita hidup berdasarkan identitas sebagai duta-duta Injil. Setelah itu, ya kita masuk ke dalam kebaktian bersama-sama, kita berdoa, kita memuji Allah, kita mendengarkan firman Tuhan khotbah, lalu kita siap balik lagi ke dalam keseharian, kita siap untuk disebar berdasarkan kuasa Roh Kudus yang mengutus kita. Nah, sebenarnya ada masa transisi lagi di sini, saudara. Kita sebut sebagai momen transisi B. Transisi inilah yang penting untuk diperhatikan. Sehingga kesadaran bahwa kita ini adalah utusan Allah di tengah dunia, itu bisa didengar setiap minggu, saudara. Nah, momen transisi B adalah semacam jembatan antara ibadah ritual dengan aktual dalam keseharian kita. Nah, kemudian setelah kita keluar dari gereja, kita disebar untuk hidup menyaksikan Injil di tengah segala realita kehidupan kita. Tentu dengan kuat kuasa Roh Kudus dan janji penyertaan Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus pernah ucapkan di Matius 28. Nah, ritme ini terjadi setiap minggu. Ritme yang sifatnya formatif bagi kerohanian kita. In worship, God sends perlu diwujudkan konkret. Momen-momen transisi inilah yang perlu kita rancang, saudara. Nah, saya mau mengajak kita untuk mempertimbangkan momen transisi B terlebih dahulu, karena ini secara sederhana adalah bagian akhir kebaktian, yaitu pengutusan. Ada dua wujud konkret. Ya, kita ingat, patun lengkap dari ibadah Kristen bukan hanya ngumpulin kita, umat Allah, untuk dikuatin, diperlengkapi, supaya bisa hidup dengan baik. Bukan cuma itu. Ibadah Kristen harus empower jemaat untuk kembali disebar ke dalam dunia. Jadi gathered worship in sanctuary must become scattered worship in the streets. Nah, artinya apa? Artinya hidup beribadah melalui liturgi kebaktian harus sinergi dengan hidup beribadah melalui liturgi kehidupan setiap hari, khususnya waktu kita lagi bekerja, saudara. Kalau ibadah minggu yang kita lakukan, yang kita hadiri,
malah bikin kita males dan kemudian putus harapan untuk balik ke hari Senin bekerja berusaha, maka jangan-jangan ibadah tersebut memang belum empower pekerja Kristen yang setiap hari menghadapi berbagai macam tantangan. Kita ini orang Kristen yang diuji di lapangan pekerjaan, saudara terkasih. Arena hidup ekonomi dan juga tantangan kompetisi. Kemudian peliknya isu etika kerja adalah ladang ujian iman bagi kita umat Kristen. Kalau kebaktian gereja tidak pernah peduli dengan aspek ini, maka gereja belum menunjukkan keseriusan dalam mengutus. Berarti pengutusan itu perlu terjadi setiap minggu. Yang perlu diutus adalah pekerja-pekerja Kristen di dalam jemaat lokal yang setelah kebaktian itu disebar balik dalam aktivitas ekonomi di berbagai industri. Nah, coba kita ingat-ingat saudara terkasih. Selama pandemi, adakah aksi mendoakan jemaat yang tergolong tenaga kesehatan? Saya percaya di GKY Mangga Besar mungkin ada dokter, ada suster, ada nakes yang adalah jemaat lokal. Nah, pernahkah mereka diminta berdiri dalam kebaktian? Ya, baik itu hibrid, online maupun onsite. Diminta berdiri dan kemudian diberikan semacam seruan spiritual charge, ya, seruan pengutusan atas pekerjaan mereka bagi kemanusiaan. Apakah semasa pandemi gereja memperlengkapi kita yang kerja dan usaha untuk menghayati iman di tengah situasi ekonomi yang tidak kondusif? Nah, banyak sekali generasi muda yang sebelum masuk kerja sangat aktif kegiatan rohani. Tetapi begitu masuk ke dalam dunia kerja, banyak yang mengalami kebingungan bagaimana mempraktekkan iman Kristen di tengah lapangan pekerjaan. Nah, kalau ini gereja tidak memperhatikan, maka pengutusan itu jadi tumpul, saudara yang terkasih. Karena nggak nyambung dengan kehidupan kita setiap hari yang banyak bekerja. Nah, David Kinnaman dalam bukunya yang berjudul Faith for Exiles menegaskan 5 praktek rohani yang penting supaya generasi muda atau generasi milenial, generasi Z tidak meninggalkan gereja. Nah, praktek rohani yang keempat disebut sebagai vocational discipleship. Artinya, komunitas Kristen perlu belajar mengenali dan menghidupi panggilan Allah dalam dunia kerja, serta menyesuaikan ambisi dan mimpinya dengan kehendak Allah. Nah, berarti bekerja sesuai panggilan Allah dan tidak mengabaikan realita adalah wujud hidup yang menyembah Allah di tengah dunia. Dan pengutusan dari Roh Kudus itu akan empower orang-orang Kristen ke arah situ, saudara yang terkasih. Oleh karena itu, budaya yang kita lakukan di gereja yaitu mengadakan program bulan misi atau pekan misi tiap tahun tidak lagi bisa sekedar mempresentasikan pelayanan misi sebagai program. Kita nggak bisa terus-terusan pakai cara seperti itu. Tentu bulan misi, pekan misi bisa terus dilakukan, tetapi ada hal lain yang kita perlu pikirkan dengan lebih serius. Yaitu bagaimana melakukan pengutusan bagi jemaat yang mayoritas bekerja setiap hari. Tentu bekerja di sini tidak harus dilimitasi bagi mereka yang kerja dan dapat gaji tiap bulan. Ibu rumah tangga kan juga kerja. Udah gitu kerjanya nggak habis-habis, konsentrasi. Apalagi ibu rumah tangga yang punya balita. Nah, bapak ibu yang pensiun, bukan berarti Anda tidak kerja sama sekali kan? Bahkan kadang-kadang bapak ibu yang pensiun dikerjain sama anaknya untuk jagain cucu, konsentrasi. Ada yang urusin taman di rumah macam-macam. Jadi bekerja di sini jangan dilimit kepada paid employment. Bukan itu. Nah, gereja bisa pertimbangkan memberikan pengutusan spesifik bagi jemaat yang bekerja di industri tertentu. Lalu disambung dengan pengutusan secara generik untuk semua jemaat. Nah, kalimat pengutusan atau spiritual charge yang diberikan kepada jemaat harus berbeda setiap minggu. Karena berita firman Tuhan juga berbeda setiap minggu. Ini wujud konkret yang pertama. Wujud konkret yang kedua dari momen transisi B, ya, di diagram ini, berkaitan dengan apa yang tadi kita dengar dari Nabi Amos. In worship, God sends berarti apa? Berarti aksi-aksi dalam liturgi kebaktian perlu membawa pengaruh atas perilaku kita kepada
kelompok marginal di sekitar lingkungan kita. Dengan kata lain, bagian akhir kebaktian bukanlah akhir, tetapi awal. Inilah liturgi setelah liturgi. Sederhana contohnya, ketika kita selesai kebaktian, sebagian sudah onsite di gereja. Kemudian Anda keluar dari gedung gereja, kemudian juru parkir di gereja ini melakukan sesuatu yang menurut Anda nggak cocok, nggak pas, nggak enak di hati. Kemudian Anda maki-maki, masih di halaman parkir gereja. Tindakan itu, tindakan yang merendahkan juru parkir. Dan itu menandakan ibadah ritual di gereja tadi, itu dalam tanda petik tidak sah, saudara terkasih. Karena ibadah ritual perlu ada dampak buat masyarakat di sekitar setelah kita beribadah. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Yesaya 61 ayat 3. Ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat kita semua karena Yesaya 61 ini dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Injil, saudara terkasih. Dikatakan demikian. Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, dan seterusnya. Nah, ayat ini, khususnya ayat 1 dan 2 dikutip oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, di dalam pikiran Tuhan kita, waktu Tuhan Yesus mengucapkan kalimat Yesaya 61, Tuhan itu ada di dalam ibadah di sinagoge. Jadi di dalam konteks kebaktian, Tuhan Yesus baca ayat Yesaya 61 dan menegaskan ayat ini genap di dalam diriku. Berarti di dalam pikiran Tuhan Yesus, ibadah dan pengutusan tidak pernah dipisah, saudara yang terkasih. Nah, saya berikan satu contoh yang semoga bisa membuat kita bisa ngebayangin. Ini contoh saja. Di akhir kebaktian, di dalam bagian pengutusan, kita bisa lakukan seperti ini, saudara yang terkasih. Misalkan contoh, ya Anda boleh ikutin di rumah ataupun di mana Anda berada. Misalkan pendeta akan mengatakan, jadilah orang Kristen yang menyaksikan kabar baik Allah setiap hari bagi sesama di sekitar kita yang terpinggirkan. Kemudian jemaat merespons. Kemudian pendeta akan ngomong lagi, bangunlah keluarga Kristen yang menjadi surat Kristus bagi sesama tetangga dan keluarga besar. Kemudian jemaat ngomong lagi sebagai sebuah komitmen. Kemudian pendeta ngomong lagi, bekerjalah dengan integritas Kristiani untuk menyatakan pembebasan dan kelepasan bagi rekanan yang membutuhkan. Kemudian direspons lagi, dan terakhir, terimalah berkat Tuhan. Nah, litani pengutusan ini saya sesuaikan, ya seolah-olah khotbahnya itu dari Yesaya 61 yang tadi saya bacakan. Tapi sekali lagi ini hanyalah contoh yang bisa kita pertimbangkan. Nah, praktek selanjutnya dari kebaktian yang peduli atas pengutusan perlu memperhatikan momen transisi A. Ya, jadi posisi praktek ibadah ini ada di bagian depan kebaktian, ya, atau pra kebaktian atau pra ibadah. Ini penting karena momen transisi ini berkaitan langsung dengan kesadaran orang-orang Kristen kita waktu hadir kebaktian. Kita sadar gak? Kita ini duta-duta Injil yang dikumpulin lagi untuk beribadah bersama berdasarkan panggilan Allah. Ya, kesadaran itu penting, saudara yang terkasih. Dan ini perlu disorot di awal kebaktian. Sehingga setiap orang Kristen yang datang kebaktian punya kesempatan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nah, gimana caranya? Ya, kita berikan kesempatan untuk saling berbagi, saling cerita. Dan kesempatan ini, kalau ada jiwa-jiwa yang baru, mereka bisa melihat bagaimana orang Kristen berbincang-bincang, tetapi bukan sekedar chit-chat. Ya, online shopping mana yang paling asik, tas yang mana yang paling bagus, lagi ada diskon yang mana dan sebagainya. Banyak chit-chat orang Kristen itu nggak ada hubungannya dengan kerohanian kita dan identitas kita. Ini yang kita perlu arahkan, saudara yang terkasih. Jadi ibadah yang mengandung pengutusan Allah perlu terbuka hangat untuk semua kalangan, termasuk anak-anak kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah panjang sabar, berlimpah belas kasihan, dan mencintai anak-anak, saudara yang terkasih.
Jadi kehangatan gereja perlu bisa dirasakan oleh semua jemaat, di mana di dalamnya pasti mungkin ada orang-orang baru, saudara yang terkasih. Nah, hal ini perlu dimulai dari kita yang sudah percaya Kristus. Caranya, kita perlu saling berbagi cerita di masa pra-ibadah, ya. Jadi bagi cerita apa yang kita alami di minggu yang udah lewat, cerita hidup yang terkait bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai utusan Injil. Nah, cerita itu nggak selalu harus berupa kemenangan, saya nginjilin lo dan sebagainya, nggak harus seperti itu. Tetapi ceritanya bisa juga cerita pergumulan yang belum selesai, saudara yang terkasih. Karena kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Contoh, selama pandemi, saya dan istri kebaktian di gereja di New York, yaitu Redeemer Presbyterian East Side. Mereka mengajak jemaat untuk melakukan praktek rohani yang disingkat sebagai PEACE, yaitu pause, eat, ask, commune, dan examine. Jadi jemaat didorong untuk misalkan eat, waktu eat ajak tetangga. Ask, waktu ketemu tetangga, kalau mereka tinggal di apartemen, di lift ketemu, tanya sesuatu. Ya. Jadi hal-hal simple. Kemudian di kebaktian, jemaat diundang untuk berbagi kesaksian atas praktek yang mereka lakukan. Salah satu aja yang mereka saksikan. Nah, ternyata saling berbagi cerita itu membuat kesempatan jemaat saling menyapa. Jadi ada persekutuan, meskipun online, saudara yang terkasih. Bahkan ada satu yang kami ingat, dia berani cerita bahwa dia jadi pergi ke gereja lagi karena ada ibadah online di gereja ini, saudara yang terkasih. Nah, saya kira kesempatan seperti ini bisa terjadi sebelum kebaktian pada momen transisi A tadi. Nah, ketika kita hadir kebaktian dan kita saling hadir untuk teman-teman yang lain, maka kehadiran kita sesungguhnya merupakan wujud konkret Missio Dei atau misi Allah. Missio Dei adalah misi Allah melalui gereja. Jadi ketika orang-orang Kristen terus setia beribadah dengan memberi seluruh diri, sebenarnya kita ini lagi partisipasi ke dalam misi Allah. Jadi kesetiaan beribadah yang sungguh-sungguh adalah wujud konkret kesadaran bahwa Anda adalah utusan Injil. Nah, ketika kita mau saling hadir satu sama lain, akibatnya terjadilah suasana di dalam gereja yang hospitable. Dan atmosfer hospitality inilah yang perlu kita bangun dengan konsisten. Sebab sikap ramah adalah salah satu wujud sikap utusan Injil. Nah, tentu kita akan lebih repot kalau ibadah secara hibrid, tetapi bukannya tidak mungkin, saudara yang terkasih. Nah, cara mewujudkan hospitality yang paling simpel adalah bagi para pemimpin ibadah khususnya, liturgos, hamba Tuhan dan sebagainya, mari ucapkan sambutan atau salam yang tidak basa-basi. Saya selalu mencermati kata-kata yang diucapkan pemimpin liturgi dalam tiap kebaktian. Apa yang diucapkan pertama kali adalah representasi kondisi gereja tersebut. Jika salam atau sambutan yang diucapkan adalah kata-kata yang basi, formalitas hanya untuk buka kebaktian, maka gereja itu tergolong gereja yang dingin suasananya. Tetapi kalau perkataan pembuka itu mencakup ajakan untuk kita beribadah dengan membawa segala pergumulan, maka gereja sedang menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang beribadah. Ketika kita setia menghidupi hal ini, orang-orang baru akan memperoleh kesan positif bahwa memang suasana gereja itu enak, suasana yang hospitable. Nah, yang terakhir, wujud konkret yang bisa kita praktekkan di awal kebaktian adalah membuka diri untuk rekonsiliasi dengan sesama. Hadirnya kita dalam kebaktian terjadi karena Allah sudah berdamai, sudah reconcile dengan kita, saudara yang terkasih. Oleh karena itu, ibadah yang mengutus perlu mendorong kita untuk mau rekonsiliasi dengan sesama, dan ini perlu dimulai dari keluarga inti. Nah, 2 Korintus 5 ayat 19 adalah dasar Alkitabnya. Nah, hospitality, yang ketiga tadi, sulit terwujud dengan tulus tanpa pura-pura kalau kita nggak mau berdamai dengan sesama. Di samping itu, jika kita hadir kebaktian, tetapi hati kita dipenuhi dengan geram, marah, kesel, dendam, dan tidak mau memaafkan, maka kita sulit mengalami berkat Tuhan.
Saudara yang terkasih, apalagi mau meresapi identitas sebagai duta-duta Injil. Satu contoh gereja, contoh nyata yang menghidupi rekonsiliasi sebagai poin yang terakhir daripada seluruh perbincangan kita adalah Taizé Community di Prancis. Nah, kita gereja di Indonesia mayoritas hanya tahu tentang ibadah style Taizé. Seperti yang ada di gambar di slide, yaitu ibadah yang sifatnya meditatif, banyak doa, pakai lilin, nyanyi a cappella tanpa alat musik, atau alat musik paling gitar, atau yang sederhana lainnya. Nah, ibadah style ini sudah digandrungi oleh gereja di Indonesia sebagai alternatif, tetapi sebagai program sosialisasi. Namun yang kurang diketahui oleh gereja-gereja di Indonesia adalah ibadah komunitas Taizé dengan format ibadah yang satu ini, inilah format yang mengkonkretkan filosofi rekonsiliasi. Itulah alasan ibadah Taizé dipenuhi dengan kedamaian, keteduhan, keheningan, supaya jiwa-jiwa yang beribadah bisa mendengar Allah dan mengenali dirinya secara mendalam. Yang mencetuskan, mendirikan, membangun komunitas ini adalah seorang pendeta dari tradisi reform Prancis, yaitu Brother Roger. Ia membentuk komunitas ini sebagai komunitas yang beribadah dalam rekonsiliasi. Sebab rekonsiliasi adalah hal terpenting di dalam dunia. Dan Brother Roger percaya, rekonsiliasi di antara gereja yang terkait langsung dengan rekonsiliasi di dalam dunia. Kalau gereja nggak bisa saling rekonsiliasi, kalau orang Kristen nggak bisa saling rekonsiliasi, jangan kita berharap melakukan rekonsiliasi di dalam dunia. Jadi in worship, God sends sebenarnya menuntut kita, orang Kristen, buat jadi agen rekonsiliasi. Sebab Allah yang kita sembah terus menggulirkan misinya untuk berdamai dengan manusia berdosa. Cara praktis di awal kebaktian. Kita perlu diberi waktu berdiam diri yang lebih panjang untuk mempersiapkan diri beribadah. Ketika kita berdiam diri, kita perlu segera mensyukuri bahwa Allah sudah reconcile dengan kita melalui Yesus, sehingga kita boleh beribadah. Lalu kita periksa semua relasi kita. Adakah relasi yang perlu direkonsiliasi? Jika ada, segera minta kuat kuasa Roh Kudus buat bereskan. Setelah kebaktian, kita bereskan hal tersebut, saudara yang terkasih. Nah, ketika praktek ini dikerjakan dari minggu ke minggu, dikerjakan dengan pengertian tentunya, maka Roh Kudus mengerjakan formasi rohani kita menjadi utusan Injil yang juga adalah agen rekonsiliasi yang beribadah sebagai satu tubuh tidak terpecah. Jadi in worship, God sends menuntut kita menjadi agen rekonsiliasi. Karena itulah panggilan pengutusan dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami atau kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita boleh berinteraksi melalui tanya jawab ataupun diskusi lainnya. Sebelum itu mari kita mengucapkan syukur, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkaulah Tuhan yang secara komprehensif mengajarkan dan memberikan petunjuk bahwa kesaksian hidup kami, bersaksi atas Injil, itu adalah sebuah ketaatan kami. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami boleh memahami dan mewujudkan prinsip ini dengan akurat di dalam kehidupan kami bergereja. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengerjakannya seturut dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu. Dengar seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Sekarang kita akan masuk dalam sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi saudara-saudari yang hendak menanggapi atau bertanya tentang seminar kita hari ini, yuk langsung diketikkan di kolom live chat yang tersedia. Nah, mungkin saya bacakan yang pertanyaan pertama. Melihat pembahasan KPR 13 ayat 1-3, saya bertanya-tanya apakah GKY, especially Mabes, karena nggak ngeh GKY lain, perlu mempertimbangkan pengutusan misi dilakukan tidak hanya di PD Rabu seperti selama ini, tapi dilakukan di dalam ibadah hari Minggu. Gimana tuh Pak? Ini semoga kita mengerti dengan tepat ya pertanyaannya ya. Apakah di hari Rabu waktu persekutuan doa di sini ada kayak semacam pengutusan gitu? Iya. Ada. Iya ada. Bentuknya seperti apa ya kalau boleh tahu ya? Bentuknya itu seperti didoakan gitu loh. Yang tadi yang seperti yang Bapak. Yang saya contohin tadi gitu ya. Oke. Betul. Terus berarti pertanyaannya kenapa ini nggak dilakukan di ibadah Minggu kali betul, gitu ya? Iya. Well, kayaknya bukan saya yang bisa jawab kali ya. Mesti tanya hamba Tuhan dan juga majelis di sini kali ya. Kenapa di hari Minggu cara yang bagus itu di hari Rabu nggak dibawa gitu ya? Mungkin ya alasan praktis kali ya. Saya nggak yakin sih jawabannya sih. Mungkin alasan praktis waktu dan sebagainya kali ya. Iya, saya juga mungkin lebih ke waktu juga sih ya. Karena kalau dipanggil satu-satu seperti tadi Bapak contohkan juga kan ya. Misalnya dipanggil satu-satu siapa yang misalnya nakes gitu, dipanggil satu didoakan. Ya, mungkin itu lebih ke masalah waktu juga sih, benar. Memang betul, pada akhirnya perlu cari cara yang cukup kreatif dan juga tidak dragging terlalu lama. Tapi esensinya ketangkep gitu loh. Iya, betul-betul. Iya, benar juga sih. Ya, karena memang ya pagi di pandemi ini ya, kalau bisa diperhatikan juga dari durasi kita ibadah juga kan pasti lebih dipersingkat, lebih di-pack supaya lebih sistematis juga begitu sih. Iya, betul. Ya, mungkin itu bisa menjawab ya untuk yang tadi bertanya. Bisa ditambahin lagi bisa menjadi bahan pertimbangan subbidang PI, subbidang ibadah dan subbidang doa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Kita tahu hati Tuhan adalah hati misi. Bagaimana kalau seseorang sudah kehilangan hati misi? Apakah kita harus rekonsiliasi dengan Tuhan terlebih dahulu? Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Saya kira hati misi di sini adalah sesuatu yang memang merupakan mata air setelah kita mengalami Tuhan, kasih Tuhan dan sebagainya ya. Jadi kalau memang kita adalah orang Kristen yang betul-betul udah Kristen, tapi nggak ada hati misi, itu sebenarnya agak aneh, ya kan? Karena kalau kita memang mengalami cinta kasih Tuhan, hati misi itu kayak sumber mata air yang akan terus luber terus gitu loh. Gitu loh. Jadi, tapi pertanyaan keduanya benar. Apakah kita harus rekonsiliasi dengan Tuhan terlebih dahulu? Ya. Karena percaya kepada Kristus itu kan berdamai dengan Allah Bapa. Itu reconcile. Ya. Tetapi yang memberikan pendamaian itu adalah Allah Bapa melalui pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, kita percaya karena Roh Kudus yang dorong kita untuk percaya juga kan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ya kayak misalnya kita mengalami bos yang baik gitu ya dalam kerja gitu kan. Kita merasa tersentuh sekali, ini bos kok perhatian banget ya. Nah, ketika ada karyawan baru masuk, kita pasti akan ceritain dengan natural. Lu jangan takut lah, si bapak ini dia pengertian lah. Kalau kita make mistakes, dia nggak akan langsung potong gaji atau apa. Ya. Kita akan natural cerita seperti itu. Betul. Nah, itulah dalam tanda petik, dalam konteks hati misi ya begitu. Kita mengalami cinta kasih Allah, dan kita ngerasain dalam keluarga kita, dalam hidup kita, itu hati misi ya secara natural sih. Jadi nggak bisa dibuat-buat lah intinya. Oke. Mungkin saya mau tambahin sedikit ya dari pertanyaan ini. Jadi apabila gereja itu tidak bermisi, apakah yang salah itu adalah ibadahnya, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ada penulis yang mengatakan betul. Kalau gereja itu tidak bermisi, ya katakan ginilah. Kan tidak bermisi itu contoh yang paling konkret di gereja adalah kagak ada orang yang dibaptis tahun demi tahun. Ya, berarti nggak ada orang yang percaya nih. Yeah. Betul, yang masalah ibadahnya. Jadi, mission problem is worship problem. Nah, seringkali kita melihat kok gereja kita nggak bermisi, tetapi yang diutak-atik adalah program misi. Iya, betul. Ya kan? Yeah. Kita bikinin program yang apalah gitu kan. Tetapi kita nggak ngeliat, ini masalah kerohanian nih. Orang nggak mengalami cinta kasih Tuhan sehingga tidak bisa bermisi gitu loh.
Nah, kalau gitu ini balik lagi ke yang tadi sempat dibahas juga sama Bapak ya, yang untuk kesinergian antara sub bidang liturgi dan musik sama misi. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak kalau ada masalah tentang ini nih, gereja tidak bermisi, kan ya pasti balik lagi kan yang istilahnya yang disalahkan adalah sub bidang misi. Nah, padahal kan yang tadi jawabannya adalah sebenarnya yang salah itu bukan salah ya, maksudnya yang kurang tepat dan kurang bermisi adalah si bagian ibadah. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Well, saya khawatirnya gini loh, itu terjadi karena tidak ada koordinasi, nggak saling ngobrol. Dan masing-masing ya seperti tadi saya bilang, misi ya lakukan dia punya sendiri, ibadah yang ngurusin dia punya sendiri. Tapi ini nggak pernah, ini sambungannya apa ya? Contoh simple ya, klinik murah atau gereja buka pintu donor darah. Iya. Ini kebanyakan kita nggak mengaitkan aksi donor darah dengan bukti kita menyembah Allah. Nggak dikaitkan. Okay. Nah, saya kira ini salah satu contoh yang paling sederhana deh. Kita lakukan aksi sosial, buka pintu gereja untuk orang-orang donor darah, dan kemudian tindakan donor darah itu perlu ada di dalam unsur kebaktian, sehingga misalkan tentu ada di dalam unsur kebaktian itu artinya adalah orang-orang yang ngurusin itu didoakan, diminta berdiri, diutus dan sebagainya. Sehingga pengutusan itu bukan cuma pengutusan teman-teman yang lakukan mission trip, short term mission trip. Kan di gereja kebanyakan gitu ya. Ada short term mission trip, mereka berdiri, maju ke depan, diutus. Tetapi kalau kita lakukan aksi sosial di depan, kagak ada gitu-gituan. Nah, ini kan berarti sambungannya perlu dibikin tegas gitu loh. Oh ya, ini ada yang tentang mission trip nih. Pertanyaan saya terkait dengan mission trip. Misalnya itu bukan agenda rutin, sehingga masalah waktu tidak menjadi kendala harusnya. Kalau pembaptisan bisa, harusnya pengutusan misi juga bisa. Bahkan waktu juga jauh lebih singkat. Oh ya, mungkin ini. Jadi dulu memang kita pernah ada beberapa kali mission trip. Dan pengutusannya itu dilakukannya di ibadah doa. Bukan di ibadah hari Minggu. Nah, mungkin ini yang dimaksud. Iya. Well, kalau itu yang dilakukan, ya saya khawatir mungkin ya perspektifnya atau concernnya waktu doang ya. Cuma kalau di dalam kebaktian doa kan berarti tidak semua jemaat melihat, menyaksikan itu. Ketika pengutusan dilakukan di ibadah hari Minggu, konteks jemaat yang melihat dan bahkan diingatkan, iya saya sebenarnya juga utusan Injil nih, itu akan lebih banyak. Jadi kita ya pemimpin gereja kan berarti tinggal milih ya, mau impact ke banyak jemaat atau ya konsentrasi di ibadah doa. Saya kira sih seperti itu ya. Notot. Mungkin ini jadi masukan juga ya untuk GKY, untuk yang tadi disampaikan. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya, bagaimana membangun hospitality dan interaksi berarti atas pertemuan jemaat yang terlanjur dingin? Ya, ini pertanyaan juga bagus sekali ya. Saya kira seperti yang tadi saya katakan, hospitality itu mesti dimulai dari kita pengurus sih. Kalau jemaat itu nggak ngelihat pengurusnya saling hospitable, dingin gitu ya, susah menularnya tuh. Jadi saya kira perlu persekutuan di antara pengurus itu memang perlu lebih dihangatkan dalam tanda petik gitu loh ya. Misalkan kalau ketemu jangan cuma urusan rapat. Kalau nggak ada rapat ketemu aja, kita saling ngobrol aja dari hati ke hati gitu loh. Jadi saya kira sih perlu dimulai dari situ sih. Soalnya urusan hospitality kan nggak bisa dibuat-buat juga ya. Iya betul gitu, nggak bisa pura-pura gitu kan. Mesti memang deket baru iya, bisa betul. cair gitu betul. Istilahnya ya. Seperti itu sih. Oke. Nah mungkin juga saya mau tanya sedikit nih Pak, tentang KKR. Nah, KKR itu mungkin yang dimaksud dengan sinergi antara ibadah dan misi. Begitu bukan maksudnya? Well, kalau berdasarkan pandangan Sally Morgan-Heller tadi, dia sebenarnya kelihatannya kurang setuju dengan gaya KKR. Karena kan gini, KKR itu mindset kita adalah orang-orang yang belum percaya Kristus datang. Udah gitu kita bikinin kebaktian, lagu-lagunya lagu-lagu Kristen. Loh, mereka belum percaya Tuhan kok. Kok disuruh nyanyi lagu Kristen? Sebenarnya ada missing link di situ. Cuma memang bentuk KKR ini
adalah bentuk yang udah ada dalam sejarah beberapa ratus tahun ya, sehingga ya dipakai terus seperti itu. Dan ada hasilnya, jumlah orang percaya itu bertambah gitu loh. Jadi kan kita selalu ngelihat hasil ya, kuantitas gitu loh, sehingga oh kalau hasilnya ada berarti caranya benar nih, padahal belum tentu. Benar-benar. Ya, tapi ya ada plus minusnya lah ya segala sesuatu tuh ya. Ya, nggak, bagi saya gini loh. Sebenarnya yang namanya dalam tanda petik KKR itu setiap kali kita kebaktian, ya kalau kita betul-betul mengerjakan kebaktian dengan tepat, dengan akurat, mestinya kebangunan rohani itu terjadi setiap minggu. Nah, ada beberapa teman-teman hamba Tuhan yang terus menegaskan kalau khotbah itu mesti Christ-centered preaching. Jadi di dalam setiap khotbah, mau dari perjanjian lama, perjanjian baru, mesti nyangkut kepada Injil. Nah, ini kan filosofi khotbah. Nah, kalau itu yang terjadi di dalam gereja, sebenarnya penginjilan terjadi setiap kali khotbah, toh. Iya, betul. Cuma ya kita hamba Tuhan, nggak semua kita mampu ya untuk berkhotbah, bikin sistematika yang klimaksnya adalah Kristus. Makanya ya ini filosofi yang memang perlu terus dipelajari dan diterapkan sih. Jadi yang namanya KKR secara ideal, mestinya setiap kali kebaktian minggu terjadi. Sampai doa tumpang tangan. Nah, altar call, contoh altar call ya. Betul, altar call itu dari Metodis tuh. Jadi mereka yang memulai, kenapa altar call disuruh maju? Karena ini bukti mereka ngalamin sendiri secara subjektif Tuhan sentuh mereka. Jadi mereka mesti bangun dari bangku mereka untuk kasih tahu, iya benar Tuhan udah sentuh saya. Makanya altar call itu sangat kuat sekali. Pernah sekali pendeta Billy Graham, dia salah satu yang melakukan KKR terus-terusan kan. Nah, altar call selalu jadi klimaks daripada khotbah-khotbahnya. Nah, setiap kali altar call, Billy Graham selalu pakai lagu Just as I am without one plea. Selalu pakai itu kan. Kemudian dikritik sama surat kabar. Ini mah orang-orang banyak yang maju percaya Yesus karena lagu nih, bukan karena khotbahnya. Kemudian Billy Graham ada satu kali setelah dia khotbah, dia minta pemusik nggak main. Jadi setelah dia tantang siapa yang mau percaya Tuhan Yesus Kristus, silakan maju ke depan, saya akan doakan. Udah dia tungguin. Nggak ada yang maju loh. Tetapi setelah tunggu 3 menit, pelan-pelan maju. Berarti memang kuasa Roh Allah bekerja di situ, bukan karena musiknya. Gitu Iya, loh. betul. Jadi gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau bahas agama atau kepercayaan, orang biasanya terlanjur anti dengan topik tersebut. Bagaimana supaya bisa memulai relasi dengan natural? Apakah misi meskipun kepada satu orang saja menjadi pelayanan jangka panjang? Ini pertanyaan jempol nih menurut saya nih. Jempol, pasti jempol. Ya, karena begini loh. Kebanyakan kita kan kalau ngomong misi, penginjilan, kita selalu ngebayangin, wah saya mesti di training dulu nih. Iya. Ya kan? Training II, kemudian training for spiritual laws, terus kemudian ya zaman sekarang pasti ada cara-cara lain. Tapi dalam konteks kita di Indonesia, contoh lah pakai II. Kan kalau kita yang di training II kan pertanyaan pertama itu lah, kalau kamu mati kamu kemana? Ngomong sama orang Indonesia nanya begituan, di ngomelin gitu kan. Meskipun II yang sekarang udah menyesuaikan pertanyaannya. Nah, kalau bagi saya, kita perlu belajar untuk tidak antisosial. Itu satu. Dan kemudian kita belajar untuk dengar. Waktu dia ngomong, di mana celah percakapan yang saya bisa sisipkan pertanyaan rohani. Nah, gimana itu melatih diri kita supaya bisa begitu? Caranya simpel sih. Jadi kalau misalnya kita potong rambut, kita ke salon, pergi ke salon yang sama, temuin si hairdresser yang sama. Tanya namanya. Intinya tunjukin kepedulian. Gimana keluarga kamu? Kamu punya anak berapa dan sebagainya. Nah, ini kan bangun relasi. Memang mulainya dari basa-basi. Tapi ya tiap bulan datang ke salon, minta dia yang potong. Gitu kan? Sehingga ngobrol. Nah, ada satu titik di mana Roh Kudus akan bukain, ya tentu sebelum kita ke salon kita minta Tuhan kasih saya kepekaan ya. Kalau saya mesti nanya sesuatu yang rohani, beraniin saya. Itu contoh satu. Ke pasar juga sama begitu. Beli buah sama orang yang sama.
Beda noceng, sacing is okay lah. Udah nggak apa-apa kayak yang sama gitu loh. Ini ngomong sama mama beda nih. Iya, Karena kan motivasinya adalah supaya bisa bangun relasi. Iya, betul. Sehingga kita bisa make conversation, bercakap-cakap dengan dia. Semoga Tuhan buka Ya. kesempatan itu. Gitu loh. Jadi saya kira ini pertanyaan bagus sekali. Apakah misi meskipun kepada satu orang bisa menjadi pelayanan jangka panjang? Ya, kalau menurut saya. Karena kayak misalnya contoh tadi Yesaya 61 kan. Ya. Menolong orang-orang yang remuk hatinya. Di masa seperti sekarang ini kan pasti banyak orang susah ya. Ya, betul. Gitu loh, urusan kerjaan dipotong gaji lah, dirumahkan, macem-macem kan. Kalau kita nggak ngobrol, kita nggak duluan nanya, kita nggak akan tahu. Jadi saya kira memang kita akhirnya perlu inisiatif, proaktif sih. Seperti itu. Cuma kalau kita tipe orang yang introvert, ya, kita dalam tanda petik antisosial, itu agak susah tuh. Gitu loh. Sehingga kita perlu didorong untuk keluar dari comfort zone personality kita. Nah, tapi bisa sih. Gitu loh, dengan satu orang tapi jadi jangka panjang. Oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, apa best practice-nya supaya kita bisa menjangkau orang belum percaya tanpa mengkristenisasi? Karena ada orang trauma dengan orang Kristen dengan cara mereka menginjil. Ya, well, jawaban paling sederhana adalah jadi temennya. Jadi contoh ya, kalau zaman sekarang kan urusan seksualitas ya, jadi isu ya, LGBT ya. Nah, kalau misalkan kita dalam tanda petik mungkin kita juga punya ketidaknyamanan. Kita tahu nih, kok dia gayanya begitu ya. Tapi kalau kita langsung hindarin, ya udah, dia nggak punya persinggungan dengan orang Kristen. Nah, kita perlu minta pertolongan Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya saya jadi teman buat orang yang bergumul dengan isu ini nih? Jadi jawabannya jadi friends. Ya, betul. Gitu loh, hadir buat dia. Setuju sih soal itu. Tapi ini lagi-lagi nggak bisa kalau antisosial. Ya, Susahnya bergumul itu gini loh. Kita sendiri punya dalam tanda petik kecacatan-kecacatan personality, kecacatan-kecacatan ketika kita berinteraksi secara sosial. Berarti ya kita perlu ya mengalami transformasi sehingga kita bisa belajar berinteraksi secara sosial dengan lebih baik. Ya wadahnya ya teman-teman gereja dulu. Ya. Ngobrolnya jangan ngobrol yang nggak ada kaitannya sama kerohanian, gitu loh. Ngobrol urusan beli jas di mana, ya kan, shopping di mana. Apa kaitannya shopping sama kerohanian kita sebagai orang Kristen? Kita mesti mengarah ke situ. Tapi sih saya percaya nih ya waktu once dia udah sadar nih, meskipun dia antisosial atau dia introvert, tapi once dia sadar dia punya kerinduan itu ya pasti akan dibukakan sih. Yes, ya kan? betul. Karena dia sadar kan ya, kalau dia tuh betul. ada kerinduan untuk itu. Gitu. Ya. Dan saya kira Tuhan kita akan sangat memberkati sekali kerinduan kita itu, gitu loh. Nah, mungkin saya mau merefresh kembali nih dari rangkaian The Beauty of Christian Worship ini kan. Jadi kan ada 5 rangkaian. Pertama, in worship God invites, in worship God unites, in worship God transform, in worship God comforts, dan in worship God sends. Nah, kan judulnya The Beauty of Christian Worship nih. Yang paling beauty yang mana menurut Osen? Kalau buat saya yang paling beauty adalah ketika pasangan suami istri yang udah hampir bercerai masuk dalam kebaktian, mereka disentuh oleh kasih Tuhan, mereka mau saling mengatakan, aduh udah deh, kita jangan bercerai deh. Kemudian mau masuk konseling, mau mati-matian, apa yang saya perlu berubah, apa yang lu perlu berubah, yuk kita berubah sama-sama karena kita mau menjadi penyembah Allah. Itu dalam hal relasi suami istri. Sama halnya dengan anak, dengan orang tua. Jadi ada yang berubah dari sisi relasi kita. Berarti transform. Yes. Ya cuman ini kan maksudnya jawaban pribadi lah ya kan, karena kan preferensi. Tapi semuanya indah tentunya. Nah, mungkin kita sampai di tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita sampai di penghujung seminar hari ini. Sebelum nanti Pendeta Budianto menyampaikan kesimpulan dan doa, saya mau minta tolong pada saudara-saudari untuk meng-scan barcode yang muncul di layar kaca di YouTube ini. Nah, lalu akan mengisi form evaluasi agar kita bisa mengupgrade pelayanan seminar kita ini. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pendeta Budianto.
Saudara yang terkasih, dari seluruh paparan mengenai in worship God sense, biarlah kita boleh ingat kalimat yang satu ini. Ibadah ritual yang kita lakukan melalui liturgi kebaktian harus punya dampak di dalam keseharian kita. Nah, dampak inilah yang menunjukkan bahwa kita mau hidup di tengah-tengah keseharian kita sebagai duta-duta Injil. Jadi tentu in worship God sense tidak mungkin terpisah dengan tema-tema, 4 tema sebelumnya yang Anda sudah dengarkan. Tetapi intinya, biarlah di dalam ibadah kita boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami urapan Roh Kudus yang membuat kita betul menghayati identitas kita sebagai duta Injil. Dengan begitu, in worship God sense boleh betul-betul terwujudkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan seluruh pembinaan yang sudah dikerjakan ini boleh menjadi bahan yang terus diresapi dalam kehidupan kita dan dilakukan. Amin.